Jadi aku tunjukkan Pak, pelajaran apa? Al-awamilu amil-amil yang masuk ke mubtada. Pak. Jadi ini akan mengaji tentang amil-amil yang masuk ke mubtada dan khabar. Pertama, sebelum awak kaji ke amilnya, awak kaji dulu apa itu mubtada dan khabar. Mubtada itu adalah isim marfu yang mengawali kalimat normal, berfungsi sebagai subjek utama yang tidak bisa dipengaruhi oleh amil lafzi secara langsung. Berarti artinya amil yang tidak dimasuki oleh amil-amil lafzi itu mubtada. Biasanya kalau di bahasa Indonesia namanya subjek. Dia punya kawan gitu namanya khabar. Kalau di bahasa Indonesia namanya predikat. Kenapa? Khabar adalah isim marfu yang menjelaskan dan melengkapi makna mubtada. Sama mubtada, khabar membentuk jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri daripada mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah, fa'il. Kalau jumlah fi'liyah yang mana subjek? Kalau jumlah ismiyah kan yang subjek kan mubtada, yang predikat khabar. Kalau di jumlah fi'liyah yang mana yang subjek? Fa'il. Hanya pelaku kan? Dah, iya subjek. Predikatnya fi'il. Amil dalam nahwu. Amil itu adalah kata atau partikel yang menyebabkan perubahan pada akhir suatu kata yang dipengaruhinya. Itu amil. Amil itu yang membuat pengaruhnya ujung dari kalimat. Jadi kalimat itu kan sedinya rafa, sedinya nasab, sedinya kafat, sedinya zam. Apa yang berubahnya itu? Amil. Dia sesuai dengan undang-undang i'rab. Apa undang i'rab? I'rab itu adalah perubahan pada akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil-amil. Nah itu amil-amil yang masuk. Amil yang masuk itu ada yang amil rafa, yang masuk itu ada amil nasab, yang masuk itu ada amil rafa, yang masuk itu ada amil jazam. Jadi amil itu adalah kan kita ngaji amil-amil yang masuk ke mubtada khabar. Nah amil-amil itu adalah amil yang mengubah akhir kalimat. Karena yang penentu i'rab itu, i'rab yang awak kaji itu intinya lah diambil kau. Yang akan mengubah akhir kalimatnya itu apakah hanya sebagai rafa, apakah hanya sebagai nasab, apakah hanya sebagai kafat, apakah hanya sebagai jazam. Nah, baik ke kaji intiwa. Apa kaji intiwa? Amil-amil yang masuki mubtada khabar. Yang pertama ada kanan saudaranya. Kanan saudaranya kok ada barang. Coba, karena ada barang tuh? Boleh. Barang? Boleh. Boleh. Boleh kanan saudaranya. Dan semua kanan saudaranya itu berupa fi'il madi. Wa man tatarafa minha. Selainnya fi'il madi, ketika pindah bertasrifnya ke fi'il mudhari ya, kerajanya sama. Tuhnya wa ma tasarrafa minha, dan barang yang mentasrifkan yang makan yaitu dia. Jadi kalau yang fi'il madi yang kana amsakana kan fi'il madi itu. Ketika pindah ke fi'il mudhari ya, yakunu tetap bekerja seperti kana. Apa kerja kana? Merapakan isim dan masukkan khabar. Merapakan isim dan masukkan khabar. Fungsinya itu, fungsi dari kana. Jadi dampaknya kira-kira apa? Dampaknya ke i'rab adalah ketika di mubtada nya akan tetap rafa, tetap nya jadinya dhamma, jadinya waw, jadinya alif, jadinya nun, tada rafanya. Dan ketika ke khabarnya atau ke khabar mubtada itu berubahnya menjadi nasab.
di aturan awal kan khabar itu rafa. Di ketikanya dimasuki oleh kana, maka yang khabar itu berubah menjadi nasab. Itu kena itu nama lainnya adalah amil nawasih. Kenapa dinamakan amil nawasih? Jadi kita buat. Kenapa dinamakan amil nawasih? Wabah belum tidur. Coba di kitab. Nampak kitab. Kenapa dia dinamakan amil nawasih? Coba ada. Ya, apa tu? Coba jawab. Watan siku sabiko terus kurang ke kampus itu yang makanya dinamakan apa namanya fatakayyuruhuma wa tansabu hukmahuma sabiqa itu dinamakan namanya karena ini merubah dan menasihkan hukum mubtada dan khabar. Jadi hukum awalnya adalah rafa keduanya, marfu keduanya. Dengan dimasuki oleh kana, pokoknya hukum awalnya yaitu rafa mubtada, rafa khabar berubah menjadi rafa di mubtada. Mubtada itu namanya rubah loh. Awalnya namanya mubtada, kini namanya gini isim kana. Awalnya namanya Zaidun Qaimun. Zaidun itu awalnya adalah mubtada, Qaimun khabar. Masuk kana Zaidun Qaiman. Zaidun berubah menjadi isim kana. I'rabnya marfu'ah. Qaiman berubah menjadi khabar kana. I'rabnya berubah menjadi nasab. Begitulah yakunu. Betul. Karenanya dikasihkan baik ini sebagai fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr tetap sama kerjanya. Kana Zaidun Qaiman wa i'rab. Nah, di i'rabnya tahu tu. I'rabnya. I'rab dari kana Zaidun Qaiman. Kana itu apa? Ambil ausah. Fi'il madhi. Dua, tulis kau. Kana do i'rab kau. Kana Allahu ghafurur rahim. Kalau contohnya. Kana itu fil mati yang nakis, manfaatkan isim menasabkan khabar. Lafaz jalalah, apa lafaz jalalah? Allah itu jalalah itu adalah isim kana, marfu, tanda rafa'nya apa? Dhammah yang zahir. Ghafura sebagai khabar kana. Apa i'rabnya? Mansub. Karena nasabnya fathah yang zahir. Rahiman itu khabar yang kedua, mansublah ke fathah yang zahir. Jadi itu i'rabnya setelah tu. I'rabnya di ketika suatu mubtada dimasuki oleh kanan saudaranya, i'rabnya tahu tu. Kana Allah ghafurur rahima. Kana Zaidun Qaiman. Kana apa yang i'rabnya? Kalian kenapa? Kemudian nakis yang merafakan isim menasabkan khabar. Zaidun isim kana marfu dengan dhammah yang zahir. Ada dhammahnya, ada rafa'nya? Dhammah yang zahir. Qaiman. Apa i'rabnya? Kana mansub dengan yang zahir. Bisa mirab itu. Jauhlah berarti kalau contohnya tentang mirab itu sebenarnya mirabnya itu. Kok mirab itu? Kok mai sih memang kabarnya kuat. Jadi kalau ada beko apil-pilnya beko pilnya ko biama ko nakis atau tam. Kalau nakis itu butuh kepada khabar. Kalau tam tidak butuh ke khabar. Kalau di biasanya orang ngaji pilihan lain namanya fil mutadi dan fil lazim. Kalau fil mutadi itu kayak fil nakis. Kenapa? Ia butuh kepada khabar atau maf'ul. Misalkan karena di awalnya karena itu adalah fi'il. Fi'il butuh kepada fa'al dan maf'ul. Di posisi fa'al dari kana itu menempati isim kana. Posisi maf'ul dari kana itu menempati khabar kana. Jadi khabar kana itu sama jo maf'ul bih. Isim kana sama jo fa'il. Jadi kana fi'il ikonnya bisa jadinya mutadi, bisa jadinya lazim. Lah kalau di tentang kana saudaranya namanya nakis dan tam. Kalau nakis berarti kurang. Kalau kurang dia butuh kepada
Kabar. Kalau tab, ya sempurna. Kalau sempurna ada butuh yang lain dong. Kan Jawa. Kalau awak pula sempurna awak lah kayo ada butuh yang lain dong. Butuh awak beton yang lain dong, butuh pintu yang lain dong. Kenapa? Karena awak sempurna sempurna lebih bisa saja. Kamu nggak bisa saja. Tetap waktu sempurna Tapi karena awak kemalunya surah, maka butuh kayak lain. Kenapa kita makan kan? Karena ya sakit. Hanya butuh. Karena kurang itu punya butuh yang lain. Setelah karena kita lanjut kepada Ina dan saudaranya. Ada barang dengan saudaranya. Nah, Ina ko saya katakannya huruf Ina ana. Nah, Ina ana ko adalah itu penjelasan dek. Bilonyo Ina, bilonyo ana. Berarti sana itu ada kaji yang panjang aku. Kajinya tu beko sebut di kitab Kawakib. Ini karena bahan awak tu ada lagi penjelasan. Maka cuma sekedar faedahnya saja nyo. Jadi cukup faedahnya tanya eko. Apa faedah Ina? Nasabah disimpan sebagai kabar. Itu kerjanya itu, kerjanya. Ini faedahnya. Ina ana faedahnya bagi taukid Ina ana untuk taukid lakina istidrak alaikana tasbih. Karena tasbih karenanya menyerupakan seolah-olah alai leta tamani. Terakhir lala tutup. Apa beda antara jiu tamani? Kalau taman itu arti bahasa simpelnya taman itu pengharapan. Kalau taman itu angan-angan awak. Angan-angan itu masih jauh tuh. Kalau masih angan jauh nama itu. Kalau taraji itu pengharapan. Awak berharap awak lulus ke Sigo. Itu taraji tamani. Taraji. Kalau awak lain mengaji tarikh, awak lain ujian, awak lain mampa, itu namanya taraji. Tapi kalau misalnya awak tempo, awak libur-libur, nak mengaji, nak menghafal, nak menyimak, cabut-cabut, itu jadinya mandi. Acara pertama luluskan awak kelas 3. Macam mana akan lulus awak? Kalau seandainya awak ada tempo-tempo, libur-libur, mewahnya bekas, terus tiap hari dia di buka kaji tentang, itu namanya taraji. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau dia mengaji awak, sembahyang awak, mapal awak, dia ada usaha awak untuk belajar, untuk fatwa, itu namanya taraji. Awak mengharapkan suatu hal yang mungkin. Jadi setiap ina saudaranya punya bidang masing-masing. Nasabah disimpan kabar. Tak kekuatannya apa? Jadi nanti saudaranya kok. Tadi kalau di kanan saudaranya mutadanya jadi tetap rafa, kabarnya jadi nasab. Kalau di Ina mutadanya menjadi nasab, kabarnya tetap rafa. Kalau zonantu dinasabkan keduanya. Gabungan dari kedua itu gabungan nasab keduanya. Di isimnya rafa nasab, kabarnya nasab loh. Zonantu Zaidun aliman. Zonantu Zaidan aliman. Asalnya Zaidun alimun. Karenanya amil nawasih diubah hukumnya. Zonantu Zaidan aliman. Aku mengira Zaid itu alim. Jadi yang Zaidun awalnya sebagai mubtada berubah menjadi maf'ul pertama zonantu. Menjadi nasab, awalnya rafa menjadi nasab, berubahnya. Alimun awalnya alimun, rafa'nya sebagai kabarnya berubah menjadi maf'ul yang maf'ul dari zonantu, berubah menjadi nasab. Apa tuh?
pada dan kabar. Perbandingan dampak ambil pada dan kabar. Nah, pada kau tempat lempak, Dan kau. dampak ada jawab benar tu. Pada bukti kau. Karena saudara, dampak pada mubtada, tak mampu. Pada rezeki. Pada kabar menjadi mansub. Ina saudaranya, dampak pada mubtada. Jadi mansub. Pada kabar tak mampu. Untuk saudaranya, dampaknya kabar mansub. Pada mubtada mansub. Jadi dampaknya kabar mansub, dampaknya kabar mansub. Contohnya, siko dua bilang berapa contohnya? Contoh, karena saudaranya, contohnya tuh, nampak? Karena talibu mujtahidan. Karena apa yang karena? Talibu Isim kana. mujtahidan. Kabar kana. Contoh ina saudaranya, innal muallima saburun. Ina, Nah, berarti ina. Fi'il amil nawasih. Amil nawasih yang merafa yang menasabkan isim dan mengatakan kabar. Muallima Isim inna yang nasab dengan kata yang lain. saburun. Kabar Tunantu tolibana jihad. Tunantu apa itu tunantu? Tu sebagai fa'il. Ina teh doma. Toliba. Tunantu. Yang masuk dengan jihad. Pentingnya memahami amil-amil ini dalam pembelajaran menamu. Dia ada di dalam Al-Quran, di dalam teks klasik terseliko. Kita kitab yang pelajari sama kok, itu teks klasik tuh. Atau kita kitab kuning, atau teks klasik dan masalah lainnya. Itu maksud dalamnya itu ada pelajaran yang ketiga sampai tuh hadis, tarikh, tasawuf dan lain. Kesimpulan, amil adalah kunci. Amil karena lina itu adalah fundamental yang menentukan struktur dan makna kalimat pemula Arab. Perbedaannya jelas tahu apa bedanya. Apa beda isim apa beda karena saudaranya, ina saudaranya. Ada yang menasabkan di mubtada, ada yang menasabkan di khabar, ada yang keduanya. Jadi untuk supaya takiknya itu sepertikan selalu kata tiga kau supaya lakiknya supaya jadi ingatan yang panjangnya. Paham? Tolong dong kong. Kopian ko. Kopian apa? Sisi.